Nama ini diberikan oleh WHO, World Health Organization, sebagai nama resmi penyakit ini. COVID sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 itu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernapasan, sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona ini adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Pada manusia, virus corona ini diketahui dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona ini dapat mengakibatkan orang kehilangan nyawa, sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemik. Gejala. Tanda dan gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Tanda dan gejala lainnya yang kurang umum dan dapat mempengaruhi beberapa pasien termasuk sakit dan nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilangnya penciuman, ruam pada kulit, serta perubahan warna jari tangan dan kaki. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan terjadi secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi, tetapi hanya memiliki gejala yang sangat ringan. Gejala-gejala COVID-19 biasanya dirasakan seseorang dalam rentang waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terpapar virus COVID-19. Tanda-tanda seseorang yang telah terpapar virus COVID-19 adalah mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala. Kondisi ini biasanya dikenal dengan happy hypoxia. Untuk mengetahui seseorang itu positif terkena virus corona, maka harus dilakukan tes rapid test atau PCR. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan di rumah sakit. Sekitar 1 dari 5 orang yang mendapat COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki resiko tinggi terkena penyakit serius. Namun, siapapun dapat terkena COVID-19. Orang-orang dari segala usia mengalami demam dan batuk yang berhubungan dengan kesulitan bernapas, sesak napas, nyeri, tekanan dada, kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak, harus segera mencari perhatian medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk memanggil penyedia layanan kesehatan atau fasilitas terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke klinik yang lebih cepat. Penyebaran COVID-19 meresahkan dunia, terutama Indonesia. COVID-19 merupakan virus baru, sehingga banyak pihak yang masih bingung akan cara menanggulanginya. Pemerintah Indonesia dituntut untuk sesegera mungkin agar bisa menangani kasus ini. Jawabannya tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan. Saya Kamila. Awalnya didugaan bahwa virus corona ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian ditemukan bahwa virus corona juga ditularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama, seseorang tidak sengaja menghirup ludah atau droplet yang keluar ketika si penderita COVID-19 sedang batuk atau bersin. Yang kedua, seseorang menyentuh wajah dengan tangan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah dari si penderita COVID-19. Yang ketiga, jarak terlalu dekat dengan si penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi untuk para tenaga medis yang sedang merawat pasien COVID-19. Karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan COVID-19
harus menggunakan alat pelindung atau APD. Pencegahan COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik dengan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kita terinfeksi virus corona, yaitu 1. Terapkan physical distancing, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan keluar rumah kecuali ada keperluan penting. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum maupun di keramaian. 3. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah kalian beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. 5. Jaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, berolahraga yang rutin, istirahat yang cukup, dan hindari stres. 6. Hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19, orang-orang yang dicurigai terkonfirmasi COVID-19, dan orang yang sedang sakit demam, batuk pilek, dan flu. 7. Tutup mulut dan hidung ketika bersin dengan tisu, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh, kebersihan lingkungan, terutama kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena virus corona atau COVID-19 yang sebelumnya disebut ODP maupun PDP, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Yang pertama, dengan cara isolasi mandiri. Isolasi mandiri tinggal terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Jika tidak memungkinkan, gunakanlah kamar tidur dan kamar mandi yang terpisah dari orang lain. Yang kedua, jangan pergi keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, jika gejala dan penyakit tambah berat, silakan hubungi pihak kesehatan atau pihak rumah sakit agar datang untuk menjemput. 4. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar sembuh. 5. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 6. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang berada di tempat orang lain. 8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter seperti operasi, cuci darah, melahirkan, atau vaksinasi anak akan dilakukan secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19 yang tujuannya ketika kita di rumah sakit kita tidak akan tertular oleh virus COVID-19. Konsultasikan juga kepada dokter mengenai tindakan terbaik yang akan dilakukan.